Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku semuanya. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini. Kali ini kita akan membahas dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel ini. Dan anggaplah sebagai hiburan semata saja tentunya. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini adalah merupakan pembahasan yang sangat menarik sekali tentunya. Yaitu yang akan kita bahas untuk hari ini adalah pesan Cristiano Ronaldo untuk Arsenal. Gyökeres adalah pemain spesial teman-teman. Apakah benar? Mari kita bahas secara singkat dan padat saja. Dari beberapa informasi berita olahraga yang beredar juga bahwa Cristiano Ronaldo mengirim sebuah pesan penting ya tentunya untuk Arsenal teman-teman. Pesan tersebut berkaitan langsung dengan merekrut baru mereka di lini depan, Victor Gyökeres. Tentunya Ronaldo memberikan pujian yang sangat tinggi untuk striker yang didatangkan dengan mahar 64 juta pound sterling. Itu bahkan tidak ragu menyebut Gyökeres sebagai pemain spesial dan istimewa teman-teman semuanya. Dan untuk yang berikutnya, untuk di sisi lain ya, Ronaldo juga membahas masa depan dengan mantan klub yang membesarkan namanya, yaitu di Sporting CV juga. Yaitu ia meyakini bahwa kepergian Gyökeres tidak akan membuat raksasa Portugal itu melemah, dan pernyataan yang membenarkan hal tersebut yaitu menarik ya tentunya, yaitu dari seorang legenda hidup yang ia mengomentari bahwa kualitas pemain dan kekuatan timnya sehingga persaingan di lini domestik Portugal pada musim ini. Dan untuk yang berikutnya adalah pujian untuk mesin gol baru Arsenal. Untuk Victor Gyökeres tentunya, yaitu datang ke Arsenal dengan ekspektasi yang sangat luar biasa dan tinggi di puncak, dan ia membawa catatan gol yang fantastik dengan torehan 97 gol dari 102 laga bersama Sporting CP. Dan Arsenal sendiri harus berjuang keras untuk bisa mendapatkan tanda tangan sang pemain, dan mereka juga berhasil mengalahkan tim sekelas Manchester United dan Juventus dalam pemburuan striker ini tentunya. Untuk Cristiano Ronaldo sendiri juga merupakan legenda Sporting CP, dan ia mengakui bahwa sebuah kualitas terbaik tentunya yang dimiliki sang striker tersebut tentunya memberikan sebuah label teman-teman. Ya, label yang dimainkan untuk pemain timnas Swedia tersebut tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah Gyökeres adalah pemain yang sangat spesial, tetapi tim harus beradaptasi, ujar Ronaldo sendiri tentunya. Dan yang berikutnya adalah Sporting akan tetap lebih kompetitif teman-teman. Untuk kepergiannya seseorang mesin gol utama tentunya menjadi kehilangan yang sangat besar bagi tim maupun namun Cristiano Ronaldo sendiri merasa optimis ya tentunya mantan klubnya itu bisa segera move on juga teman-teman. Dan ia percaya bahwa Sporting tidak akan menepi kepergian Gyökeres terlalu lama. Menurutnya kekuatan tim secara keseluruhan tidak akan berkurang secara signifikan pada musim ini. Untuk Ronaldo bahkan dia telah mengutip dalam sebuah pepatah lama untuk menggambarkan situasi, dan ia yakin bahwa Sporting akan tetap menjadi penantang gelar yang serius di kompetensi domestik teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah kami merindukan mereka yang ada di sana. Begitu kata sang percaya bahwa Sporting akan tetap lebih kompetitif, tegasnya tentunya. Dan untuk yang berikutnya adalah sebuah ambisi baru dan harapan di Liga. Ya, untuk Ronaldo juga menyoroti bahwa pemain baru yang datang di Sporting sebagai pengganti, dan ia disebut ada dua nama yang diyakini memiliki potensi besar untuk bersinar tentunya. Dan saya percaya untuk Suarez yang akan datang dari Almeria adalah penyerang yang sangat hebat sekali. Harder juga pemain muda dan butuh waktu, dan jelas Ronaldo
Ya, untuk lanjutnya dia telah mengakui bahwa laga Piala Super Portugal beberapa waktu yang lalu mereka tentunya kalah ya, Sporting kalah dari rivalnya Benfica, dan ia menilai bahwa performa mantan tim cukup baik pada saat ini. Dan saya berharap juga menjadi liga yang kompetitif, dan saya selalu berharap yang baik tentunya dari Sporting bisa menjadi juara lagi, tutupnya. Dan untuk pembahasan yang berikutnya yang akan kita bahas ya teman-teman ya, yaitu adalah pembahasan yang sangat menarik sekali. Jika pembahasan ini menarik sih teman-teman, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini tentunya. Yaitu dari beberapa pembahasan berita olahraga yang akan kita bahas, yaitu adalah sah ya tentunya, sah Benjamin ya, Sesko resmi jadi rekrutan, yaitu keempat dari Manchester United teman-teman. Ya, untuk di sini juga ya mungkin dari beberapa pemain ini adalah pemain dari Manchester United yang baru saja mengumumkan kabar besar bahwa Setan Merah resmi mengonfirmasi sebuah kedatangan Benjamin Sesko dari Leipzig tentunya teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah memang ya Manchester United pada saat ini cukup aktif di bursa transfer kali ini. Klub asal Inggris ini sudah mendatangkan 3 pemain baru untuk memperkuat skuad tersebut, dan Ruben Amorim yang disebut-sebut masih ingin menambah amunisi dikabarkan belum berhenti memburu pemain tersebut. Dan beberapa posisi di lini serang masih menjadi prioritas untuk diperkuat, yaitu pada hari ini teman-teman ya, tentunya MU akhirnya membuat pengumuman resmi dan Benjamin Sesko resmi menjadi bagian dari Setan Merah juga untuk meninggalkan RB Leipzig sendiri teman-teman. Dan untuk pengumuman resmi sendiri bagi sebuah keputusan dari Sesko, Manchester United diumumkan langsung melalui situs resmi klubnya, dan Setan Merah mengonfirmasi bahwa sang striker telah tekan kontrak juga dengan berdurasi 5 tahun, dan Manchester United dengan senang hati mengumumkan bahwa Benjamin Sesko telah bergabung dengan klub ini. Pemain tim Slovenia ini telah menekan kontrak hingga 2030 mendatang, tulis pernyataan resmi dari Manchester United teman-teman. Dan untuk yang berikutnya yaitu adalah sebuah detail ya tentunya dari transfer. Ya, sementara dari pakar transfer yang ternama top Eropa juga bahwa Fabrizio Romano telah mengungkapkan rincian nilai Sesko ke Manchester United, yaitu pemain yang berusia 22 tahun itu memboyong dengan paket tawaran senilai 85 juta euro. Nilai tersebut berbagi menjadi 2 kompeten, tentunya bagian pertama adalah 76,5 juta euro yang dibayar langsung ke Leipzig, dan sementara 8,5 juta euro sisanya terbentuk household adminis ya, ADD dan ONS ya tentunya. Dan segera diperkenalkan juga tentunya bagi penggemar dari Manchester United akan perlu menunggu lama ya tentunya untuk melihat Sesko dan mengenakan jersey Setan Merah tersebut. Yaitu malam ini striker asal Slovenia itu akan diperkenalkan secara resmi kepada publik sebelum laga Manchester United versus Fiorentina. Dan untuk yang berikutnya adalah pembahasan yang sangat menarik ya, kita masuk ke dalam segmen hiburan untuk hari ini teman-teman. Ya, seperti biasanya untuk segmen hiburan kita untuk hari ini yaitu adalah ya, Carrington baru dan modern, tidak ada alasan untuk pemain Manchester United tampil buruk teman-teman. Ya, itu adalah sebutan dari stadion dari tempat ya, atau tempat berlatih juga tentunya, yaitu Manchester United yaitu meresmikan kompleks latihan baru senilai 50 juta pound sterling tentu dengan nama Carrington pada hari Jumat kemarin, yaitu adalah proyek ambisius yang memerlukan waktu pengerjaan setahun penuh tentunya, yang diperkirakan oleh Crow owner ya tentunya Sir Jim dalam upaya pengembangan star klub ke level elit dunia tentunya. Untuk sebelumnya mengkritik bahwa kondisi fasilitas lama yang diibaratkan seperti rumah sakit yang menganggap sebuah renovasi itu
sebagai langkah fundamental menuju status world class, dan mereka mengakui bahwa fasilitas bukan satu-satunya penentu kesuksesan, dan ia meyakini ini merupakan salah satu komponen krusial teman-teman ya, komponen krusial. Dan yang berikutnya adalah Dalot ya, tak ada lagi absen tentunya. Ya, untuk Dalot sendiri dia telah mengumumkan bahwa sebuah keputusan, yaitu namun melihat sebuah fasilitas latihan Manchester United sejajar dengan klub elit global, yaitu menurut pandangan sendiri dan kualitas yang dicapai saat ini sudah sepantasnya dimiliki oleh sebesar ya tentunya dari klub yang sebesar Manchester United dan institusi ya teman-teman ya, institusi sebesar Manchester United. Dan ketika pembicaraan klub seperti Manchester United, sebelumnya seharusnya kami memiliki fasilitas terdepan di dunia. Yang paling saya apresiasi adalah kini tidak ada dalih lagi tentunya, tegas pemain asal Portugal itu tentunya. Itu pernyataan itu sekaligus menjawab sebuah kritik Cristiano Ronaldo pada 2021 yang lalu, yang menyoroti bahwa stagnasi fasilitas latihan klub semenjak 2009. Dalot optimis Ronaldo akan mengapresiasi transformasi ya tentunya yang telah dilakukan. Dan detail dari fasilitasnya mungkin ya sangat bagus sekali juga, bahwa ya kompleks yang pertama kali beroperasi pada tahun 2000 yang lalu dan kini dilengkapi sebagai berbagai teknologi terdepan beserta fasilitas tercanggih yang mencakup ruang terapi oksigen dan ruang istirahat yang khusus ya tentunya adalah dan masih banyak lagi ya teman-teman, dan hingga lapangan padel tentunya. Dan untuk kelengkapan ini juga seharusnya meliputi untuk simulator Formula 1 dan salon pribadi serta terapi cahaya merah untuk mendukung beberapa proses recovery pemain teman-teman. Dan untuk konsep tersebut dengan desain yang terinspirasi dari pusat latihan Los Angeles, yaitu dari senilai 100 juta pound sterling yang diresmikan pada tahun 2020 yang lalu. Kombinasi dari referensi ini menghasilkan standar fasilitas yang sangat komprehensif dan modern teman-teman. Dan untuk yang berikutnya adalah peran pemain dalam proyek tersebut adalah merupakan proses perencanaan fasilitas baru untuk melibatkan kontribusi yang aktif dari para pemain, diantaranya Bruno Fernandes dan Harry, Tom, dan Dalot sendiri, yaitu mereka menyumbangkan ide berdasarkan sebuah pengalaman di berbagai pusat latihan yang pernah mereka kunjungi teman-teman semuanya. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga untuk hari ini. Jika menarik informasi ini, tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini. Dan semua informasi yang saya sampaikan adalah bersifat hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.